Hari ini kita akan belajar kembali. Bapak Ibu nanti baca seluruh kitab Ester dimulai pasal pertama, Bapak Ibu akan tahu apa yang akan saya sampaikan. Ini jadi PR, Bapak Ibu bisa belajar di rumah nanti. Sekarang buka di Ester pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah baginda perjamuan bagi semua pembesar pegawainya. Tentang Persia dan Media, kaum, bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda. Ini Raja Ahasiweros dibikin pesta untuk para bangsawan dan pembesarnya. Dan ketika dia bikin pesta untuk pembesar-pembesarnya, dia ingin pamerkan istrinya. Karena dia sudah memamerkan semua harta miliknya, makanan, semuanya. Akhirnya dia ingin panggil istrinya untuk dipamerkan. Tetapi ayat yang ke-9, juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu untuk memakai mahkota kerajaan menghadap raja, untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Cantik luar biasa nih. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Tuhan seringkali sudah persiapkan kita, bikin pesta buat kita. Tuhan mau pakai hidup kita, tapi kita bikin pesta sendiri. Ketika Tuhan mau promosi, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Ketika Tuhan mau angkat, kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Kita lupa Tuhan. Kita lupa dengan tujuan Tuhan. Kita lupa dengan kehendak Tuhan. Seperti Ratu Wasti. Dia bikin perjamuan sendiri. Dia bikin pesta sendiri. Bukan ngikutin sang raja. Harusnya dia ngikut sang raja. Harusnya dia berjalan ngikutin apa kehendak raja. Tetapi apa yang dia perbuat ketika dipanggil? Ayat yang ke-12, tetapi Ratu Wasti menolak menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Tahu nggak apa yang diperbuat? Ayat yang ke-15. Apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukan titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida? Saya singkat-singkat ya. Ayat yang ke-17. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak mengharukan suaminya apabila diceritakan oleh orang. Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Ayat yang ke-19. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukan sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bapak Ibu, kita ini ya, kalau kita ini nggak setia dengan Tuhan, nggak setia dengan panggilan Tuhan, setia dengan tujuan Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain loh menggantikan posisi kita loh. Kalau kita ini nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan harusnya Tuhan genapi semua rencana dalam kehidupan kita, tapi hidup kita itu pusing dengan hidup kita sendiri, pusing dengan tujuan kita sendiri, pusing dengan kerjaan kita sendiri, dan kita nggak peduli Tuhan, sehingga rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu bisa terpending, bisa juga batal, digantikan oleh orang lain. Makanya kita mesti tahu dan kenalin Tuhan dengan hormat, respek. Jangan kenal Tuhan sebagai Bapak saja. Jangan kenal Tuhan karakternya sebagai gembala yang baik saja. Kenalin Tuhan sebagai Raja yang memiliki otoritas dan kuasa. Setiap perkataan Tuhan itu adalah hukum dan ketetapan. Kita mesti hormatin Tuhan sebagai Raja. Ketika kita hormatin Tuhan sebagai Raja, kita menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, gentar akan Tuhan. Semua tindakan, sikap kita benar-benar berhati-hati, gak mau melukai hati raja loh. Ketika seseorang menghadap raja, dari seorang gembel bisa menjadi seorang pangeran. Bisa juga seorang ratu bisa menjadi seorang rakyat jelata, bahkan menjadi seorang gembel. Karena raja, titah raja adalah sebuah ketetapan. Ketika kita menghormatin Tuhan, melebihin apapun juga, kita hargain Tuhan, kita ngerti apa yang Tuhan mau, kita hormatin semua keputusan, kemauan Tuhan, Tuhan pasti akan promosi kita. Tuhan pasti angkat kita. Tuhan akan bawa kita ditinggikan di antara para orang-orang, di antara para bangsa-bangsa.
Tuhan akan memperlakukan kita sebagai orang yang terhormat. Tetapi kalau kita menolak, karena kita sibuk dengan dosa kita, sibuk dengan kelemahan kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan hidup kita sendirian, kita nggak mau tahu Tuhan, nggak mau peduli dengan Tuhan, nggak mau peduli dengan perasaan Tuhan. Harusnya kita mencapai tujuan Tuhan yang besar dan dahsyat itu, digantikan orang lain. Seperti Bapak Ibu datang duduk di gereja, di bangku gereja setiap hari Minggu, biasanya duduk di tempat yang sama terus. Ketika Bapak Ibu nggak datang, orang bisa dudukin bangku Bapak Ibu. Ketika Tuhan mau panggil hidupmu menjadi pelayan, menjadi orang yang dikasihinya, mengerjakan seperti ketetapan Tuhan, dan kita harus mencapai apa yang Tuhan mau. Tetapi kita didapatin menjadi orang yang nggak bisa dipercaya, nggak bisa diberi tanggung jawab. Akhirnya apa? Tuhan pakai orang lain. Banyak orang yang sudah ngantri di belakang bisa menggantikan posisi kita di hadapan Tuhan. Makanya kita itu harus tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan pusing dengan hidupmu. Jangan pusing dengan masalahmu. Jangan pusing dengan kelemahanmu. Fokus sama Tuhan. Kalau engkau fokus sama Tuhan, engkau diberikan kemampuan untuk hidup menang dari semua kelemahan dan masalahmu. Engkau hidup menang atas semua dosa. Kalau kita nih fokus pada tujuan Tuhan, maunya Tuhan, Tuhan punya rencana. Tapi kalau tidak, posisimu akan digantikan loh. Yang jadi ratu, yang kurang ajar, gak punya tata krama, gak punya etika, posisinya. Kalau memperlakukannya, sikapnya seperti itu, nanti dicontoh oleh orang lain, Ratu Wasti akhirnya digantikan oleh orang lain. Posisinya ratu loh, bisa digantikan. Kita gak hormat sama Tuhan. Hidup kita mau sendiri. Kita jalan maunya sendiri. Enaknya sendiri. Dipikir hidupku, ya untuk aku sendiri kok. Bukan hidupku untuk Kristus, tapi hidupku untuk mengikuti semua maumu, kehendakmu, egomu, amarahmu, semuanya kamu ikuti. Banyak rencana Tuhan yang harus digenapi tidak akan tergenapi, bahkan kepending, bahkan batal. Jatah yang harusnya kita terima batal. Kita harus hormatin Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Ketika kita hormatin Tuhan sebagai raja di atas segala raja, hidup kita tuh takut dan gentar. Ini zaman ini, kalau orang menghadap Raja Ahasiweros dan Raja nggak berkenan, dipotong lehernya, dipenggal. Hormat kita, respect kita sama Tuhan itu harusnya seperti itu. Nggak main-main hidup kita itu sama Tuhan. Kita harus belajar hidup setiap hari berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan sebagai gembala, ya kamu bikin dosa Tuhan ampuni, bikin dosa kamu ampuni. Iya, lama-lama kamu nggak akan jadi apa-apa. Karena kamu jatuh bangun dalam dosa yang sama terus. Tapi ketika kita menjadi hamba, kita melayani Raja yang maha mulia dan agung, Tuhan akan bisa promosi kamu menjadi seorang bangsawan yang termasyhur, yang diurapi, diberikan kuasa dan otoritas. Respek dan hormat kita kepada Tuhan harus kita utamakan. Kita lakukan yang terbaik. Hidup kita semakin hati-hati, hidup kita nggak mau sembarangan dan sembrono. Kita tahu persis, kalau kita didapatin menjadi hamba yang nggak bisa dipercayakan, diberi tanggung jawab, Tuhan akan kasih jatah kita kepada orang lain. Ingat perumpamaan tentang uang mina? Ada yang kasih 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, dan yang 1 nggak bisa dipercayakan apa-apa, dipendem, malah mikir tuannya itu jahat. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang 1 tadi disuruh kasih yang mengembangkan uang minanya lebih banyak, dikasih yang ke-5. Tetapi yang 1 ini ujungnya dibinasakan, mati dalam kekekalan di mana retak dan ratap gigi ada. Kalau kita nggak bisa dipercayakan apapun dalam kehidupan kita, Tuhan bisa ambil dikasih ke orang lain. Tuhan percayakan hidupmu, kamu pakai untuk apa hari ini? Tuhan percayakan berkat, kamu pakai untuk apa? Tuhan percayakan karunia, kepandaian, pekerjaan, jabatan, posisi, apapun itu namanya. Tuhan dapati kamu bisa dipercaya apa tidak? Tuhan bisa dapati kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau atau tidak? Atau kita pakai untuk kepuasan kita sendiri? Raja punya pesta, ratu punya pesta sendiri. Ketika diundang, malah marah menolak. Itu namanya kurang ajar. Jangan jadi orang yang kurang ajar kita di hadapan Tuhan. Kita pikir karena kita nih punya uang, punya jabatan, punya kedudukan, hidup nyaman, kita hidup semau kita, jalan maunya sendiri. Kita nggak peduli Tuhan. Kita nggak mau tahu tentang Tuhan. Nanti ujung hidupmu akan menyesal. Banyak rencana Tuhan kepending, bahkan gagal tidak tergenapi. Banyak
contoh di Alkitab yang rencana Tuhan tidak tergenapi pada diri orang. Apa yang terjadi? Hidupnya kacau. Gehazi harusnya ketika ngikutin Elisa, harus dia mewarisi urapan Elisa, seperti Elisa mewarisi urapannya Elia. Tetapi apa terjadi? Jatuh di tengah jalan, hancur di tengah jalan, karena memilih sikap yang gak benar di hadapan Tuhan. Bileam pun juga sama, harusnya menjadi nabi yang diurapin Tuhan, nabi yang dipakai untuk menyambung lidah Allah. Gagal karena ngikutin maunya sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri, sibuk dengan tujuan hidupnya sendiri, hancur semuanya. Banyak sekali contoh di Alkitab yang batal. Rencana Tuhan harusnya digenapi batal. Samson, Saul, Yudas, harusnya rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Menjadi berkat, menjadi penyambung lidah Allah, menikmati semua janji Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan, ujungnya malah binasa. Jangan sampai kita didapati menjadi orang-orang yang gak bisa dipercaya Tuhan. Mulai hari ini, kita harus hati-hati. Kita hidup takut akan Tuhan, hormatin Tuhan, kasih Tuhan lebih dari apapun juga. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Dia akan tinggikan kita, dia akan promosi kita, dia semakin urapin kita. Hidup kita semakin dibawa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, perkara-perkara yang besar. Dan kita akan menggenapi semua tujuan Allah. Dan kita didapati menjadi orang yang finish strong, finish well. Dijadikan hamba. Ketika kita ketemu Tuhan, "Hai hambaku yang baik, aku berkenan kepadamu. Silakan masuk meja perkawinan, perjamuan kawin anak domba." Bukankah kita ingin semua orang di dalam kehidupan kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kita menyenangkan Tuhan hidup kita. Melakukan tepat seperti Bezalel. Tepat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Amin. Coba dicek sampai kedalaman batin kita. Sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Jangan sampai tujuan Tuhan batal dalam hidupmu. Gagal. Dan hidupmu gak capai destinasi Tuhan. Setiap langkah kita harus hidup takut dan hormat sama Tuhan. Kita harus respect dengan Tuhan. Kita harus hargain Tuhan. Sikap, perkataan, dan perbuatan kita harus tepat seperti apa yang Tuhan mau. Mulai jaga mulut, jaga lidah. Jaga sikap kita. Jangan sampai karena sikap kita yang ngawur dan sembrono, rencana Tuhan batal dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup Bapak Ibu semakin diurapin Tuhan. Dan semakin berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.